Setelah kita membuat kolom tahun, kita akan membangun skenario terkait yang penjualan. Dan skenario ini akan ada kurs, jumlah penjualan, dan harga penjualan per unit selama 5 tahun ke depan. Dan kita bisa meletakkan di sini, pertama adalah pertumbuhan penjualan, karena ini ada 2 pasar, ada 2 produk, SoulCycle dan Indocycle, maka nanti kita akan membuat terpisah pertumbuhan penjualan yang di Indonesia dengan pertumbuhan penjualan yang di 3 negara. Lalu kita juga ada harga untuk di dalam negeri dan harga di luar negeri, SoulCycle dan Indocycle. Lalu kita juga ada kurs. Nah, kurs ini karena penjualan di luar negeri itu akan dikonversi sesuai dengan kurs yang berlaku. Nah, kita akan membangun kelima variabel ini menggunakan 4 skenario yang ditetapkan dalam soal. Skenario itu adalah optimis, lalu dasar, pesimis, dan krisis. Nah, ini kita buat keempat skenario ini di setiap variabel ini. Nah, kita seperti ini, kita letakkan. Nanti angkanya terserah kita, selama masuk akal, diserahkan ke yang membuat skenario. Selama masuk akal, kita terima. Nah, akan seperti ini. Nah, kita akan membuat skenario ini untuk 5 tahun ke depan. Angka-angka untuk 5 tahun ke depan ini kita buat seperti ini. Nah, ini kita perlu isi. Nah, ini terserah pembuat, atau kalau memang kita sebagai konsultan, kita konsultasi dengan si klien kita, asumsi mereka berapa. Nah, ini bisa kita akomodasi dan kita asumsikan seperti ini. Nah, ini dalam desimal, kita bisa ubah menjadi persentase. Nah, seperti ini. Nah, angka-angka ini untuk yang krisis kita asumsikan ini kondisi ekstrim ya. Kondisi ekstrim, pertumbuhan penjualannya minus dia. Penjualannya minus, sedangkan yang optimis seperti ini. Nah, ini terserah, tidak ada acuan ya. Mau optimis 10% ya terserah, selama itu masuk akal dan bisa diterima oleh klien ya. Bisa diterima oleh klien, nggak masalah gitu kan. Jadi memang ini perlu konsultasi dengan klien. Tapi untuk ilustrasi kita terapkan seperti ini. Nah, ini untuk yang Indocycle, kita ubah menjadi persentase pertumbuhan, karena ini pertumbuhan ya. Lalu juga terkait harga, pertumbuhan harga. Nah, ini juga kita ubah persentase. Nah, seperti ini. Lalu terkait apa namanya, untuk Indocycle sama. Jadi bebas di sini selama bisa dipertanggungjawabkan selama masuk akal. Dan kalau kita lihat di sini untuk yang dasar dia harganya tidak berubah 0% harganya. Dan yang terakhir adalah kurs USD dolar. Nah, seperti ini. Ini kita perlu rapikan. Nah, seperti ini. Nah, ini ada asumsi-asumsi yang bisa kita terapkan selama dia masuk akal. Contohnya untuk kurs ya, di sini untuk kurs ini untuk krisis, kalau kondisi krisis dia seperti ini. Rupiah kita melemah terhadap Singapura dolar. Kalau optimis, rupiah kita menguat. Ya, ini selama masuk akal nggak masalah selama bisa diterima oleh si klien atau oleh pemilik proyek ya. Nah, berikutnya adalah kita ingin membuat suatu skenario yang dynamic. Dynamic dalam arti kita
akan memilih salah satu dari skenario ini yang akan kita terapkan di model kita. Jadi kan di sini ada 4 pilihan. Jadi kita akan buat suatu bentuk skenario yang dinamik. Kalau misalkan kita pilih ini, maka semuanya akan terpengaruh oleh pilihan kita. Jadi di tab-tab berikutnya ya, di tab-tab berikutnya, karena waktu kita menyusun misalkan penjualan itu kan sangat erat kaitannya dengan eh, berapa pertumbuhan penjualannya. Apakah kondisinya optimis, dasar, krisis, atau pesimis. Artinya di sini kita ingin membangun suatu model yang interaktif sesuai dengan apa yang kita pilih. Nah, itu kita akan membangun yang namanya nanti switching ya, semacam switching. Jadi kita akan pilih, kita bangun switchingnya itu berdasarkan pilihan kita dan nanti akan dinamik sifatnya.